Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita belajar, silakan Anda mensubscribe YouTube channel saya dan tindih tanda lonceng di samping subscribe tersebut. Saya mohon, saya berikan 5 detik untuk mensubscribe-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Oke, kita akan membaca yang betul terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 alinea yang ada di dalamnya atau 4 paragraf yang ada di dalamnya, dan ada kepala yang perlu kita pahami. Awalnya kita harus tahu apa isi dari kepala tersebut. Cara yang betul untuk membaca kepala dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang betul. Yang sering orang lakukan atau kadang-kadang orang lakukan adalah pembacaan tahunnya yang salah. Tahun 1945 itu yang salah. Oke? Tidak boleh diucapkan seperti itu. Kemudian kita lanjut pada kepala keduanya, yaitu pembukaan. Orang pasti akan memahami dan mengetahui dan gampang sekali untuk menghafalnya. Oke? Di paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu berbeda kata-kata awalnya dan gampang sekali kita langsung hafal. Paragraf pertama bahwa paragraf kedua dan paragraf ketiga atas, paragraf keempat adalah kemudian. Kita ke paragraf pertama. Cara yang tepat atau cara yang betul untuk membaca paragraf tersebut ialah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan yang salah sering sekali orang lakukan atau kadang-kadang orang lakukan adalah pengucapan pada kata-kata bangsa dan, sering sekali hilang dannya, bangsa oleh sebab itu, ya. Kemudian ada pada kata-kata karena, kata-kata dan karena, sering sekali orang mengatakan karena padahal karena. Oke? Itu yang salah orang ucapkan pada saat dia membacanya. Di paragraf kedua kita lihat ada kata-kata dan. Kata-kata dan itu pasti awalnya dan, itu paragraf kedua, alinea kedua pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kita akan membacanya dengan benar. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang sering salah atau kadang-kadang orang lakukan pada saat pembacaan yaitu menghilangkan kata-kata perjuangan dan pergerakan. Dia sering sekali mengatakan seperti itu, dan pergerakan, padahal ada kata-kata perjuangan di dalamnya. Dan kata-kata yang kedua di paragraf kedua yang sering salah adalah rakyat Indonesia. Dia ganti negara Indonesia, mengantarkan negara Indonesia. Oke? Itu yang sering atau kadang-kadang orang lakukan. Yang ketiga, kita ke paragraf ketiga atau alinea ketiga. Ada kata-kata atas. Kalau kata-kata atas berarti alinea ketiga atau isinya paragraf ketiga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Cara yang tepat dan benar untuk membacanya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang sering salah orang-orang katakan atau ucapkan dan kadang-kadang orang lupa, yaitu kata-kata "dan Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan" atau kata-kata "dengan". Dua kata ini sering ada satu diucapkan atau menghilangkan satu kata pada kata-katanya. Sering "dan" yang hilang, sering juga kata-kata "dengan". Dia dekat, padahal dia nyatu. Tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dihilangkan satu. Kata-kata "dan", "dengan" itu sering dan harus ada pada alinea ketiga, paragraf ketiga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke? Kemudian kita ke paragraf keempat. Kemudian inilah paragraf atau alinea terpanjang pada isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian adalah paragraf keempat terpanjang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah paragraf yang sering orang memutarbalikkan kata-katanya atau seringkali orang banyak salah. Oke? Kita akan membacanya dengan tepat dulu. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup panjang dan kita agak ngos-ngosan membacanya. Dan kita akan mengecek di mana kata-kata yang sering kali orang mengucapkannya salah, yaitu yang pertama kata-kata pada. Membentuk, pembentukan, biasanya dia membaca pembentukan suatu, sebetulnya membentuk. Kata yang kedua selanjutnya adalah pemerintah, sering sekali dikatakan pemerintahan. Kata-kata yang ketiga sering sekali orang salah adalah kata-kata pada, yang mengatakan disusun dan susunan. Kadang-kadang orang balik, susunan baru disusun. Padahal yang betul adalah disusunlah dan kemudian disusun. Dan kata-kata selanjutnya yang sering salah orang mengatakan adalah kemerdekaan dan berkedaulatan. Kemerdekaan dan berkedaulatan sering sekali. Dan ada pada kata-kata yang sering sekali orang salah adalah kata-kata ini: negara Indonesia, negara Republik Indonesia. Sesekali tertukar. Di atasnya dulu pakai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, padahal pada saat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tidak memakai republik, hanya memakai kata-kata negara Indonesia. Oke. Kemudian kata-kata yang ada republiknya adalah dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Dan seringkali juga orang salah adalah kata-kata pada pengucapan kata-kata dalam urutan yang ada Pancasilanya, yaitu dan. Orang kadang-kadang lupa. Orang kadang-kadang langsung Persatuan Indonesia Kerakyatan yang padahal ada kata-kata dan, kemudian ada kata-kata pada akhir yaitu serta, dengan kadang-kadang orang menghilangkan kata-kata sertanya atau kata-kata dengannya. Biasa orang membacanya dengan perwakilan serta mewujudkan, padahal ada kata-kata dengannya. Itulah yang sering orang salah paham atau orang-orang membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sering salah. Kadang-kadang orang tidak menghiraukannya sama sekali, tetapi ya apa boleh buat, kita harus banyak belajar dan kita harus banyak membaca dan sering mengulangi kata-kata yang kita pelajari. Terutama orang-orang yang membaca teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat di acara upacara bendera. Oke, makanya orang-orang yang sering membaca teks ini harus banyak-banyak belajar pada alinea-alinea yang ada di sini. Paragraf-paragraf yang ada di sini harus betul-betul diucapkan dengan tepat dan benar. Itu dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan tunggu konten-konten apalagi yang kita akan pelajari. Oke, terima kasih.